Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan mendoakan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, percayalah kepada kuasa Tuhan dan berserah dirilah kepadanya, sebab kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 10 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 74 ayat 2 yang berkata, "Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami." Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, umat Allah, bangsa Israel sedang meratapi kehancuran mereka. Musuh mereka yaitu bangsa Babel telah meluluh lantakkan kota tempat mereka tinggal, meluluh lantakkan seluruh bangunan yang mereka miliki di kota itu, termasuk juga bait suci. Dan mereka juga ditawan serta dibawa ke negeri orang Babel. Semuanya itu terjadi akibat dari dosa-dosa mereka terhadap Tuhan. Ratapan mereka pada nats renungan hari ini adalah salah satu dari antara beberapa ratapan yang sangat pilu. Ratapan ini diungkapkan pada saat terjadinya penghancuran kota mereka, kota Yerusalem, oleh musuh mereka, dan awal pembuangan mereka ke negeri Babel saat itu. Tragedi atau peristiwa menyedihkan yang menimpa mereka saat itu sungguh membuat mereka menderita. Sedih bercampur dengan rasa cemas dan khawatir yang sangat tinggi. Mereka sangat mencemaskan keselamatan mereka. Mereka sangat mencemaskan untuk bisa bebas dari penderitaan itu. Sebab melihat kepada keadaan kota mereka yang sudah hancur, dan juga keberadaan mereka yang sudah bertahun-tahun lamanya berada di tempat pembuangan Babel yang tidak kunjung berakhir, maka hati mereka menjadi sangat pilu, sehingga mereka menganggap bahwa Tuhan Allah telah meninggalkan mereka. Anggapan yang seperti itu muncul karena mereka mengetahui bahwa manusia pasti akan tertekan
oleh berbagai penderitaan apabila Allah sudah meninggalkan manusia itu. Dan sebaliknya, mereka juga tahu jika Allah ada di dalam diri manusia, maka manusia itu akan dipenuhi dengan sukacita dan pertolongan Tuhan. Sebab bagi orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan Allah hadir sebagai penolong, pelindung, dan pembela atas segala serangan musuh. Tetapi bagi orang yang hidup dalam dosa, yang hidup di dalam kejahatan, Tuhan Allah justru akan membiarkan musuh untuk membuat mereka menderita. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, di dalam keadaan mereka yang kacau, yang dipenuhi dengan kecemasan yang sangat tinggi, maka mereka datang meratapi keadaan mereka kepada Tuhan. Mereka berharap melalui ratapan yang mereka sampaikan, Tuhan berkenan untuk menyelamatkan mereka. Mereka berharap Tuhan berkenan untuk membebaskan mereka dari penderitaan itu. Itulah sebabnya mereka datang kepada Tuhan, meratapi keadaan mereka yang sudah hancur, dengan harapan Tuhan berkenan untuk membebaskan mereka dari pembuangan Babel dan untuk memulihkan keadaan mereka yang sudah hancur itu. Dalam ratapannya itu mereka berkata, "Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami." Melalui ratapan ini, umat Israel datang ke hadapan Tuhan, memohonkan kemurahan hati Tuhan, agar berkenan menerima mereka kembali menjadi umatnya, supaya Tuhan berkenan tinggal bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Sebab seperti yang sudah dikatakan tadi sebelumnya, apabila Tuhan sudah menerima mereka kembali sebagai umatnya, maka Tuhan akan turun tangan untuk mengalahkan musuh mereka, sehingga mereka menjadi bebas dari penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, melalui berita tentang tragedi yang dialami oleh umat Allah pada masa itu, dalam konteks nas renungan hari ini, kepada kita diingatkan kembali tentang sikap Tuhan terhadap masing-masing orang berbeda-beda. Kalau terhadap umat berdosa, Tuhan akan lebih memilih untuk meninggalkannya dan membiarkan iblis musuhnya, sehingga orang berdosa itu akan merasakan penderitaan yang sangat berat, yaitu penderitaan yang kekal nanti. Tetapi terhadap orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan akan selalu ada dalam hidupnya dan turun tangan untuk menghadapi dan mengalahkan iblis musuhnya, sehingga setiap orang yang benar itu menjadi luput dari penderitaan yang kekal. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kita semua tanpa terkecuali, masing-masing kita sama dengan umat Israel seperti yang disebutkan dalam renungan ini, sama-sama berdosa. Melihat kepada apa yang disampaikan tadi kepada kita, bahwa Tuhan akan meninggalkan dan membiarkan orang berdosa itu dihancurkan dan diterpa penderitaan yang kekal oleh ulah iblis, musuh umat manusia. Karena kita juga orang berdosa, maka kita juga sedang terancam menderita dalam penderitaan yang kekal nanti karena ulah iblis yang selalu berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita dengan segera datang kepada Tuhan untuk memohon kemurahan hatinya, memohon untuk diterima kembali menjadi umatnya. Marilah kita datang memohon kemurahan hati Tuhan, datang dengan hidup dalam pertobatan. Maka dengan demikian, Tuhan akan membuka hatinya untuk menerima kita kembali menjadi umatnya. Dan Dia, Tuhan kita, akan turun tangan berperang melawan iblis musuh kita untuk membebaskan kita dari penderitaan kekal dan membawa kita pulang ke Yerusalem yang baru di sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu setia melindungi, memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan kudus yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini.
Kami adalah orang yang penuh dengan dosa selama ini, yang telah mendukakan hati Tuhan. Ya Bapa, kami memohon kemurahan hati-Mu untuk kami. Kasihanilah kami, jangan tinggalkan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dan terimalah kami kembali menjadi umat-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Bapa, lindungilah kami dari tipu daya iblis. Bebaskanlah kami dari penjajahan kuasa iblis, supaya kami tidak jatuh ke dalam penderitaan yang kekal nanti. Berperanglah untuk kami ya Bapa, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, dan dalam pemulihan di rumah. Terlebih Tuhan, kepada saudara kami yang sudah lama menderita sakit, kami mohon kemurahan hati-Mu Tuhan. Kami mohon jamahan-Mu yang penuh dengan kuasa itu memberikan berkat kepada mereka, menjamah mereka. Sebab kuasa Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan kesehatan mereka. Kuasa Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat tuntunan-Mu terhadap saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon perkenanan hati-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk selalu menuntun perjalanan hidup mereka di tahun yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang melindungi kami. Biarlah Engkau yang melindungi anak-anak kami dan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mohon, kuduskan kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.